Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan pernyataan saya sebagai kewajiban dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang mana di sini sudah tersedia beberapa pertanyaan ataupun soal yang akan saya jawab insya Allah dari apa yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Bismillah, saya mulai. Nomor satu, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang mampu. Namun tidak semua orang yang berpikir termasuk dalam berfilsafat. Ya, saya akan menyampaikan pernyataan saya, narasi saya, yaitu semua kita, manusia, diberi karunia akal pikiran, mampu berpikir, namun tidak semua dari kita itu mampu mengolah pikiran kita menjadi suatu kebijaksanaan ataupun mampu lebih mengembangkan lagi apa dari pola pikir kita. Nah, seperti itu untuk dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan suatu kebijaksanaan. Jadi, pernyataan saya bahwasannya, ya, semua orang bisa berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir mampu melahirkan suatu kebijaksanaan. Yang selanjutnya, yang kedua, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya filsafat adalah induk daripada semua ilmu. Jadi saya akan memberi gambaran bahwasannya seperti ini. Terkadang ada kalanya manusia, apalagi manusia awam yang terkendala oleh berbagai keterbatasan dari berbagai hal, itu ada kala, ada masanya belum bisa menerima akan hal yang baru, apalagi pendidikan. Sebelum orang awam ini atau beberapa kelompok seseorang itu menerima pendidikan yang baru, mungkin saja karena budaya atau keterbatasan dari berbagai hal. Nah, disinilah fungsinya filsafat, orang yang berfilsafat. Mereka memasukkan pola pikirnya, hasil dari pola pikirnya, mengembangkan dan meningkatkan, sehingga sesuatu hal baru ini, sesuatu apalagi pendidikan untuk peningkatan kualitas manusia, sehingga dari pola pikir yang mereka proses, mereka olah, mereka kembangkan, bisa diterima oleh orang-orang awam ini, sehingga orang awam ini akan juga meningkat kualitas kemanusiaannya. Seperti itu. Jadi, orang yang berfilsafat, filsafat, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia ini cukup erat hubungannya, apalagi untuk meningkatkan kualitas manusia di dalam dunia pendidikan. Jadi, pendidikan tidak terpaku dengan tidak terpaku dengan apa tidak terpaku dengan mentahan saja. Jadi orang yang berpikir itu mengembangkan apa yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang dalam suatu kondisi tersebut, menyesuaikan. Jadi semua orang bisa menggunakan, semua orang bisa menikmati hasil dari pola pikir filsafat tadi. Lalu yang ketiga, membahas rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berlandaskan hal tersebut, coba Anda deskripsikan definisi filsafat pendidikan Islam, latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji,
Apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam? Bagaimana tujuan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Apa saja ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam? Ya, jadi saya di sini akan secara keseluruhan, latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam berakar pada kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam, serta untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang terus berkembang. Nah, di sini gunanya filsafat adalah membantu, tidak vakum, sehingga pendidikan ilmu-ilmu Islam, Al-Quran dan hadis itu juga bisa menyesuaikan dengan berbagai kondisi, berbagai keadaan yang seiring zaman berkembang. Nah, disinilah orang-orang filsafat, orang-orang filosofis berpikir bagaimana menjadikan solusi berbagai permasalahan dengan tidak dengan tetap menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip Islam, Al-Quran, hadis, tidak keluar daripada itu, mereka kembangkan, nah, sehingga melahirkanlah kebijaksanaan, melahirkanlah, menciptakan sesuatu yang sesuai, yang bisa dipakai dengan tidak keluar daripada syariat-syariat Islam, sesuai dengan kondisi yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi seiring zaman berkembang secara terus-menerus seperti itu. Selanjutnya, nomor 4 deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini. Adapun aliran diantaranya ada progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksialisme. Oke, yang pertama, progresivisme. Aliran ini adalah aliran filsafat yang beraliran beraliran bergerak maju. Nah, menurut bahasa sendiri, istilah progresivisme ini berawal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Nah, progresivisme juga dapat dikatakan sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Jadi, filsafat aliran ini bertujuan untuk bergerak maju untuk perbaikan, selalu melihat zaman waktu yang selalu maju terus sehingga tidak adanya ketertinggalan. Nah, aliran filsafat progresivisme itu bertujuan seperti itu sesuai dengan definisinya, bergerak untuk maju. Lalu ada esensialisme. Esensialisme di sini definisi dari esensialisme sendiri adalah dapat digambarkan sebagai filsafat pendidikan yang berakar pada pengajaran mata pelajaran pendidikan dasar yang bertujuan menciptakan masyarakat memberi kontribusi kepada masyarakat terhadap budaya demokratis. Esensialis memiliki konsep pendidikan universal, keyakinan bahwa ada pengetahuan penting bahwa setiap orang dalam budaya tertentu harus memiliki anggota budaya yang berpengetahuan luas dan sepenuhnya berpartisipasi. Nah, esensialisme. Nah, dari konsep teori esensialisme ini sendiri adalah mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat. Nah, pada dasarnya, filsafat aliran esensialisme ini itu sendiri adalah aliran ini tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya, nilai-nilai budaya awalnya tidak menghilangkan. Walaupun berkaitan dengan progresivisme selalu maju, selalu bergerak maju dengan zaman yang terus berkembang, seiring waktu terus berjalan, tetapi seiring dengan waktu, seiring dengan
berkembangnya kemajuan tidak lupa, tidak sampai menghilangkan nilai-nilai dasarnya, nilai-nilai esensialnya, selalu merujuk kepada dasarnya sehingga tidak ada perubahan yang terjadi, tetap berdasarkan pada nilai-nilai esensial tersebut. Tidak sampai diibaratkan itu tidak sampai keluar daripada syariatnya, masih tetap berdasarkan syariatnya, hanya saja dengan berbagai jalan seperti itu, dengan berbagai bentuk menyesuaikan kondisi keadaan, tetap mempertahankan esensialnya tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada aliran perennialisme. Apa itu aliran perennialisme? Oke, di sini perennialisme itu berasal dari kata perennial, diartikan yakin, abadi, atau kekal, dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ini berpegang pada nilai-nilai norma yang bersifat abadi. Nah, hampir sama dengan nilai esensial, nilai esensialisme tadi, aliran perennialisme ini tadi memiliki definisi, yakni abadi atau kekal, dan dapat berarti pula tiada akhir. Nah, berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi, tidak menghilangkan sama sekali akar daripada apa yang telah dikembangkan, masih tetap berdasarkan pada dasarnya, pada budaya-budaya yang sudah ada dari zaman terdahulu ataupun ilmu-ilmu terdahulu, tidak menghilangkan yang seperti itu. Jadi mengabadikan sesuatu, mengabadikan esensialnya tanpa menghilangkan sama sekali, walaupun seiring dengan perkembangan, kemajuan, pendidikan, hasil dari progresivisme dan berbagai kondisi-kondisi yang ada. Selanjutnya rekonstruksialisme, aliran ini mendefinisikan bahwasanya suatu aliran yang dapat merombak tata susunan lama ke tata susunan kehidupan yang lebih modern. Aliran ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Meskipun demikian, prinsip yang dimiliki kedua aliran tidaklah sama dengan prinsip yang dipegang perennialisme. Keduanya memiliki visi dan cara berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh atau mengembalikan peradaban dari seri dalam kehidupan. Hampir sama, namun ada perbedaan. Namun ada perbedaan yang mana aliran ini, aliran ini berkembang atau berjalan mengikuti dengan kebutuhan zaman modern yang ada. Namun kesamaan antara para aliran perennialisme di sini adalah yaitu tidak menghilangkan dasarnya, tidak menghilangkan budaya awalnya, tidak menghilangkan nilai-nilai awal daripada apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka lahirkan dari suatu hal yang baru. Nah, seperti itu. Contohnya, gambarannya itu seperti gambarannya itu seperti kita menciptakan suatu hal yang baru karena kita menciptakan sesuatu hal yang baru karena mengikuti zaman yang modern saat ini. Nah, tetapi tidak menghilangkan tidak menghilangkan nilai-nilai esensialisme dasarnya. Contoh, model baju. Pada dasarnya sama, baju itu menutupi badan dari leher sampai bawah pusar kita. Sama, namun ada perbedaannya di zaman dahulu dan zaman sekarang. Tidak selamanya gaya dahulu itu bisa dikenakan sampai sekarang. Nah,
karena mengikuti perkembangan zaman, kemodernan, sehingga kita produk-produk baju ini itu berbagai macam stylenya. Namun pada dasarnya sama, menutupi dari leher sampai ke bawah pusar. Nah, seperti itu gambarannya. Menciptakan, melahirkan hal yang baru, namun tidak meninggalkan, tidak meniadakan nilai-nilai terdahulunya. Lalu soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, yang kelima, di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan diantaranya Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Dahlan. Karya mereka telah berkontribusi besar dalam pendidikan Islam terlebih di Indonesia. Tolong berikan penjelasan karya bagaimana konsep pendidikan keempat tokoh tersebut. Oke, konsep pendidikan yang diterapkan dari empat tokoh ini salah satunya adalah salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, salah satunya dari Imam Al-Ghazali, yaitu konsep pendidikannya adalah menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik sehingga sehingga kita manusia itu bisa berkembang dengan baik dan lebih dewasa. Kita konsep pendidikannya adalah menumbuhkan, selalu menerapkan akhlak yang baik dan menghapus perlahan-lahan akhlak yang buruk. Nah, selanjutnya juga ada dari Ibnu Khaldun. Ilmu pengetahuan hanya dapat hidup dalam peradaban dan budaya masyarakat yang berkembang pesat pada perkembangan budaya tergantung pada cara berpikir masyarakat. Sementara perkembangan dan kemajuan pemikiran masyarakat berkontribusi pada pendidikan. Nah, di sini dituntut kita untuk bagaimana bisa mampu berpikir, yaitu menuntut ilmu dengan cara menuntut ilmu. Ilmu eh, Ibnu Khaldun konsep pendidikannya seperti itu sehingga peradaban manusia seiring dengan pendidikannya manusia itu mampu berpikir dan lain sebagainya, menuntut ilmu sehingga nanti berkontribusi pada kemajuan juga pendidikan. Semakin maju pendidikan, maka semakin juga akan berkualitas hasil dari pendidikan tersebut. Nah, dari manusia-manusia yang berkualitas, berbobot. Oke, di antaranya karya-karya beliau itu di sini ada kitab karangan Al-Ghazali beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah. Beberapa disiplin ilmu di antaranya fikih, tasawuf, filsafat, kitab lainnya yaitu yang Maqasid al-Filasifat. Nah, kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat, dijelaskan juga ilmu-ilmu mantik atau logika, fisika, dan ilmu alam. Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Baitul Maqdis, Makkah, dan Dus. Kitab ini merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya fikih, tasawuf, dan filsafat. Adapun seperti kitab Ihyal Ulumuddin, nah, seperti itu. Jadi di dalamnya adalah memulihkan keseimbangan dan keselarasan antara dimensi eksoterik dan esoterik Islam. Jadi sebetulnya itu dari hasil apa yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali ini, ulama-ulama kita, bahwasanya Islam itu fleksibel, bisa tanpa harus ribet, namun jangan dibuat dimudah-mudahkan. Semua sudah terjawab, sudah dibahas oleh ulama. Walaupun bagaimanapun kondisinya. Nah, disinilah disinilah ulama-ulama itu berfilsafat. Mereka menggunakan pikirannya. Mereka mengambil dari satu dalil A, dalil B, lalu mereka telaah, mereka pahami, mereka kembangkan pikiran mereka
sehingga bisa digunakan dan dikaryakan untuk menjadi solusi ketika ada permasalahan ataupun kondisi-kondisi yang tidak sesuai sehingga bisa digunakan. Nah, inilah yang namanya filsafat berpikir. Semua berpikir namun tidak semua bisa berfilsafat seperti itu. Oke. Selanjutnya bagaimana yang terakhir, bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika analisa Anda. Oke, di sini kata kuncinya saya ambil dari kooperatif. Apa itu kooperatif? Kooperatif itu sendiri adalah sikap yang menunjukkan kerjasama, tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap individu maupun kelompok. Nah, jadi sikap kerjasama, sikap saling memahami, tidak adanya perbedaan. Namun menurut analisa saya, data terkadang ada saja, contoh ada saja antara dua golongan yang sering yang sudah kita ketahui antara contoh saja menjadi gambaran dan menjadi data saya ada Nahdlatul Ulama atau yang kita sebut NU, ada Muhammadiyah. Nah, terkadang saja masalah sepele, masalah bukan sepele, masalah seperti subuh di kunut, terkadang ada saja orang-orang awam, orang awam itu masih mempermasalahkan adanya kunut di dalam ada adanya kunut ataupun tidak di dalam sholat subuh. Terkadang orang awam yang masih dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan fanatik yang terlalu tinggi, sangat fanatik, sehingga kadang menghakimi atau menjudge kalau tidak kunut maka tidak sah, ataupun kalau kunut maka sah. Nah, seperti itu. Terkadang ada saja ketidak kooperatifan seperti itu. Namun sekarang alhamdulillah seiring perkembangan zaman banyak tokoh-tokoh Islam yang lebih bisa memahamkan orang-orang awam sehingga seperti salah satu gambaran permasalahan ini sudah banyak dimengerti orang Islam, umat Islam kita kebanyakan. Jadi tidak begitu mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Nah, analisis saya seperti itu. Terkadang ada saja hal-hal yang memang terkadang masih mungkin orang awam itu tidak bisa langsung menerima, perlu adanya penengah. Nah, penengah ini seperti tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh kiai ataupun tokoh-tokoh Islam yang ada di media sosial ini menjadi penengah. Nah, menjadi penengah dari apa yang mereka dapatkan, ilmu-ilmu mereka dapatkan, mereka sampaikan dengan hasil pikiran mereka, hasil hasil mereka kembangkan dari apa yang mereka sehingga dapat memahamkan orang-orang yang seperti ini dan dapat menerima hal-hal yang baru dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Baik, mungkin ini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah saya telah memenuhi kewajiban saya dalam ujian akhir semester. Insya Allah kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.